Disinilah tempat pembuangan akhir sampah-sampah yang ada di Kota Palembang. Sedikitnya 900 ton sampah masuk ke TPA Sukawinatan ini. Seperti apa pengelolaan sampah di sini? Ayo kita cari tahu. Tempat pembuangan sampah akhir, TPA Sukawinatan, memiliki luas sekitar 25 hektar. Terletak di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Sampah yang menggunung memakan areal sekitar 85%. Sementara sisanya menjadi areal jalan, kantor, dan tempat parkir. Tempat pembuangan akhir ini melayani sampah dari 18 kecamatan di Kota Palembang. Selain sampah yang diangkut oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, TPA ini juga melayani pembuangan sampah dari pihak swasta, misal sampah rumah tangga, pertokoan, hingga rumah sakit. Meskipun dikatakan sampah, TPA Sukawinatan menjadi berkah bagi para pemulung. Tercatat 150 warga yang tinggal di areal TPA dan sekitar 50 warga datang mencari rezeki di tempat ini. Salah satunya Mayang Sari. Ia menjadi pemulung sampah sejak berusia 8 tahun. Ia memilah sampah yang berhasil ia kumpulkan untuk dijual ke pengepul. Jika tidak memulung sehari saja, ia akan kesulitan memberi nafkah 5 anaknya yang masih kecil. 3 anaknya yang seharusnya sekolah hanya bisa meminta uang untuk jajan. Sementara 2 anaknya yang lain masih membutuhkan susu. Ketiga anaknya tidak bersekolah, terpaksa bermain di lingkungan ini, sedangkan suaminya memulung pada malam hari. Dulu itu kan kegiatan kami kan tidak tergantung dari mertua, orang tua kita kan saro kan. Kami nonton dewe-dewe dari sekolahnya. Ya, maka duit emak lagi dah. Iya. Nak mai SPP dari duit dewe, cek itu kan. Sepantaran cak inilah cak anak aku itu baru kami cak mana mama aku kan kadang dapat 50.000 nak tergantung dengan mama kan enak kan, mana utang mama kami juga banyak belum. Begitu juga dengan Rosdalina yang mempunyai beban hidup yang tak kalah menyedihkan. Selama 24 tahun ia telah memulung demi menghidupi keluarga. Hasil memulung yang tidak seberapa mereka upayakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menyisihkan sebagian untuk ditabung guna membayar kontrakan. Ya ngedep orang tua sakit. Cak ini kan bapak kan sakit cak ini. Jadi ya cak mana ya? Warga ada kata wongnya. So kami merantau. Oh, merantau. Iya. Jadi kalau ada aku pegawai, cak mana aku anak orang tua aku makan. Sisinya tuh kan. Jadi ada baca, inilah gawe aku. Pembuangan sampah rumah tangga bagi warga Palembang diakui belum ada aturan seperti dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah. Bagi warga yang tinggal berdekatan dengan jalan protokol, ada yang membuang sampah pada pagi hari ketika truk sampah milik pemerintah mengangkut sampah di tempat pembuangan sampah. Masih kurang, Pak. Iya, harusnya mungkin sekitar 50 meter ada tempat. 50 meter ada tempat. Susah, habisnya kan sampahnya banyak dari rumah-rumah masyarakat. Iya. Kalau menurut saya pengelolaan sampah di Palembang itu masih cukup kurang bagus ya, karena di sekitar lingkungan rumah saya ini masih banyak sampah-sampah berserakan berkumpul gitu, orang buang-buang sembarangan. Menurut Kepala TPA Sukawinatan, Zaidan Jauhari, truk Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang melakukan pengangkutan sampah 2 kali setiap hari. Truk pengangkut sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan antri untuk membongkar muatan. Sampah yang sudah dibongkar dipindahkan ke ketinggian tahap 2 dengan alat berat. Selanjutnya dipindahkan lagi ke ketinggian ketiga sebelum diratakan dengan alat berat. Hal sama juga diberlakukan bagi angkutan swasta yang membuang ke TPA Sukawinatan. Bedanya, setelah antrian, mereka membayar retribusi sesuai aturan. Saat ini sampah yang masuk ke TPA Sukawinatan kurang lebih 800 sampai 900 ton per hari. Kita sudah punya SOP sendiri untuk proses pembuangannya.
bahwa seluruh kendaraan yang akan membuang sampah itu akan melalui antrian dulu, kemudian akan dilihat bila mana itu kendaraan swasta akan dilihat dulu sampah apa yang akan dibuang. Setelah dilihat sampah yang akan dibuang, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, dicatat, maka melalui proses antrian juga mengikuti proses titik damping di tempat pembuangan. Jumlah penduduk Palembang sebesar 1,7 juta jiwa dan potensi sampah 1.200 ton per hari. Sedangkan yang masuk ke TPA Sukawinatan 900 ton per hari. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustaid, pihaknya menyiapkan 2 skema pengelolaan sampah. Skema pertama adalah membangun pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA di TPA Keramasan Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, yang diproyeksi dapat menghasilkan listrik sebesar 25 MW. Pembangkit listrik ini baru mulai dibangun Oktober 2024 dan rencananya beroperasi tahun 2026 yang diharapkan dapat mengatasi sampah 800 hingga 1.000 ton sampah per hari. Insya Allah di hilir tahun 2026 Palembang sudah punya pengolahan sampah yang teknologinya udah terbukti, karena PLTSA ini atau PCL ini secara keseluruhan di dunia ini sudah hampir 3.000 unit, 3.000 plant yang sudah berdiri yang menggunakan teknologi ini. Memang TPA ini serba salah. Kalau panas kebakaran, kalau hujan longsor. Makanya kita penguatan secara infrastruktur. Jadi ketika sampah masuk segera didorong ke dumping yang aman. Sehingga tidak jadi. Yang memang kita khawatirkan adalah longsor ketika hujan. Tapi alhamdulillah dengan infrastruktur yang kita miliki, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Karena kita akan coba antisipasi penanganannya dengan melakukan penataan. Pengelolaan sampah di Kota Palembang dirasa belum ideal. Jumlah truk pengangkut sampah sebanyak 144 unit belum seimbang dengan potensi sampah. Akibatnya banyak tumpukan sampah yang terlihat di jalanan ataupun pasar. Saat ini saya sedang berada di bank sampah di dalam kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Di sini saya akan melihat salah satu pengelolaan sampah yang akan dijadikan ternak magot. Ternak magot ini hanya membutuhkan makanan sisa seperti dari restoran hingga nantinya akan dikumpulkan dan menjadi pakan ternak seperti ikan dan udang. Seperti apa pengelolaannya? Ayo kita lihat. Ini ulatnya mana, Pak? Ternak magot cukup mudah dilakukan. Dimulai dari menyiapkan sampah organik sebagai sumber pakan magot atau larva lalat. Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang membuat makanan sisa restoran atau buah busuk dari pasar buah sebagai sumber pakan. Magot sangat cocok untuk pakan ternak, terutama ikan, udang hingga unggas. Magot hidup dijual dengan Rp10.000 per kilogram. Sedangkan magot kering yang bisa bertahan lama dijual hingga Rp40.000 per kilogramnya. Selain ternak magot, di Bank Sampah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang juga menerima jual beli sampah plastik. Untuk magot memang sangat menguntungkan ya. Jadi bisa juga bernilai ekonomis. 1 kilonya kalau magot basah itu sekitar Rp10.000 per kilo. Namun juga sangat bisa lebih mahal apabila dikeringkan, dari magot tersebut bisa kita keringkan. Sampai berapa harganya? Kalau magot kering sampai Rp40.000 per kilo ya. Di TPA Sukawinatan juga dilakukan pembuatan kompos. Sampah organik dari pasar induk dibuat kompos untuk penambah unsur hara bagi tanah dan pupuk organik. Sayangnya saat kami tiba di sana, pembuatan kompos sedang tidak dilakukan. Petugas yang bekerja di TPA Sukawinatan juga membuat sejumlah kerajinan tangan dari bahan plastik bekas. Ada yang membuat tas tangan, wadah alat tulis, hingga tempat air mineral gelas. Mereka kadangkala mengikuti pameran dengan membuat kerajinan tangan. Hasil kerajinan tangan tentunya menambah pendapatan. Iya Pak, ada Pak sedikit Pak untuk kita beli apa kayak gitu Pak, untuk beli bahan-bahan lagi. Kalau benang kan, kalau baratnya nggak ada kan kita beli juga Pak benang-benang itu Pak. Selain itu kompos juga Pak ya?
Kompos kami buat juga Pak. Kompos dari sayur Pak, dari pasar kan datang ke sini kita buat kompos Pak. Menurut pengamat lingkungan Palembang, Ian Kurniawan, pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi polusi lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagaimana sebenarnya pengelolaan sampah yang baik itu Pak Ian? Dan ada contoh nggak misalkan di daerah mana atau negara mana yang sudah berhasil melakukan pengelolaan sampah dengan baik itu? Ya, pengelolaan sampah ini memang kan salah satu yang menjadi permasalahan dan mindsetnya harus dirubah ya. Jadi sampah itu harus menjadi berkah bukan musibah. Ya. Kalau sudah mindset kita sudah seperti itu, artinya dari sampah ini kita bisa merubah sampah tersebut menjadi hal yang bernilai. Ya, mulai dari barang yang bisa didaur ulang sampai barang yang difungsikan sekarang untuk pembangkit listrik terutama. Nah, di beberapa negara ya, terutama di Eropa kalau saya cermati ini sudah berhasil. Ya, di Asia, itu di Jepang, itu sudah berhasil mengolah sampah menjadi sumber energi, menjadi pembangkit listrik. Sedangkan di Indonesia ini kalau saya catat hanya beberapa wilayah di Kalimantan dan di DIY, ya, daerah istimewa Yogyakarta, ada beberapa tempat pengolahan sampah yang sudah menghasilkan program-program terkait dengan bank sampah. Nah, jadi sampah tersebut menjadi berkah dan menjadi uang. Nah, apabila itu sudah menjadi hal yang bernilai, tentunya otomatis masyarakat akan aware dan peduli terhadap hal tersebut. Selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali menjadi cara bijak bagi masyarakat. Warga juga bisa memisahkan sampah terlebih dahulu sebelum dibuang, serta mendukung program pengelolaan sampah di daerah Anda. Dono Purwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.